Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Rahman dari Ilmu Falak A. Saya akan menjelaskan data ephemeris dan data matahari dan bulan. Apa sih itu data ephemeris hisab ruqyah? Ephemeris hisab ruqyah merupakan seperangkat data-data mengenai matahari dan bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun ruqyah, menentukan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan, Qamariyah dan gerhana. Selanjutnya data matahari. Data matahari terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama bujur astronomi, yang kedua lintang astronomi, yang ketiga asensio rekta, yang keempat deklinasi, yang kelima jarak geosentris, yang keenam semi diameter, yang ketujuh kemiringan ekliptika, yang kedelapan perata waktu. Penjelasannya ialah yang pertama bujur astronomi, yang dikenal pula dengan istilah takwin atau tul syam, adalah jarak matahari dan titik Aries vernal Aquarius diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua, lintasan astronomi, yang dikenal pula dengan ardilus syam. Data ini adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Sebetulnya, ekliptika itu sendiri adalah jarak yang setempat oleh gerak semua matahari secara tahunan. Oleh karena itu, matahari seolah-olah selalu berada di lingkaran ekliptika. Sebenarnya, jalannya tidak rata persis, namun ada yang sedikit geseran. Keadaannya seperti ini dapat dilihat pada nilai ekliptik latitude yang selalu mendekati 0, karena nilainya yang sangat kecil sehingga banyak sistem perhitungan yang mengembangkan nilai data ini. Yang ketiga, asensi rekta. Data ini dikenal juga dengan istilah panjatan tegak atau madhaliyul baladiyah, adalah jarak matahari dari titik Aries Hamal diukur sepanjang lingkaran akuator. Yang keempat, deklinasi matahari, dikenal pula dengan istilah mail al-syam, adalah jarak matahari dari akuator. Bila nilai deklinasi positif berarti matahari berada di sebelah utara akuator, tapi bila nilai deklinasi negatif berarti matahari berada di sebelah selatan akuator. Yang kelima, jarak geosentrik. Data ini menggambarkan jarak antara bumi dan matahari dalam satuan AU, astronomic unit. Oleh karena bumi mengelilingi matahari tidak merupakan bulat bola, melainkan bentuk elips menyerupai bulat telur, sehingga terkadang dekat dan terkadang jauh. Yang keenam, semi diameter, dikenal dengan jari-jari yang dikenal pula dengan nisfu qutsar al-syam, adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Yang ketujuh, kemiringan hilal, yang dikenal pula dengan istilah al-mail al-kulli atau al-mail adham, adalah kemiringan ekliptika dan akuator. Selanjutnya yang kedelapan, perata waktu, yang dikenal pula dengan takdir waqi atau takdir zaman, adalah selisih antara waktu kulmiyah matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf E kecil. Selanjutnya yang kedua, data bulan. Data bulan terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama bujur astronomi, yang kedua lintang astronomi, yang ketiga asensio rekta, yang keempat deklinasi, yang kelima horizontal parallax, yang keenam semi diameter, yang ketujuh sudut kemiringan bulan, yang kedelapan luas cahaya bulan. Adapun penjelasannya berikut ini. Yang pertama bujur astronomi bulan, yang dalamnya bahasa Arab yang dikenal dengan tul al-qamar. Data ini adalah jarak antara titik Aries sampai bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua, lintang astronomi bulan, yang dalam istilah Arab disebut ardul al-qamar. Data ini adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika. Yang ketiga, asensio rekta, yang dikenal pula dengan istilah panjang tegak atau al-madhul al-baldiyah. Data ini adalah jarak titik pusat bulan dan titik Aries diukur sepanjang lingkaran akuator.
Yang keempat, deklinasi bulan yang dikenal dengan istilah melu al-qamar. Data ini adalah jarak bulan dari ekuator. Nilai deklinasi positif jika bulan di sebelah utara ekuator dan negatif jika di sebelah selatan ekuator. Yang kelima, horizontal paralaks. Paralaks dikenal dalam bahasa Indonesia Arab ikhwatul mahdar. Paralaks adalah berasal sudut yang ditarik dari titik pusat bulan ke titik ufuk. Yang keenam, semi diameter. Di sini semi diameter adalah jari-jari bulan atau nisfu kuthir al-qamar. Adalah jarak antara titik pusat bulan dengan piringan luarnya. Yang ketujuh, sudut kemiringan hilal. Adalah sudut kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Yang kedelapan, luas piringan bulan. Merupakan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Jika seluruh piringan bulan yang menerima sinar matahari terlihat dari bumi, maka bentuknya akan berubah bulatan penuh. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.